Digiringnya manusia ke neraka judul cerita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, dan yang lebih utama kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ke cerita. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala digiring ke neraka, dan keadaan hangus wajah-wajah mereka. Mata-mata mereka melotot dan mulut-mulut mereka terkunci. Maka tatkala mereka telah sampai di pintu neraka, mereka disambut oleh malaikat Zabaniyah dengan membawa beberapa belenggu dan rantai. Rantai-rantai tersebut dimasukkan ke dalam mulut orang-orang kafir dan dikeluarkannya dari duburnya, dan tangan kirinya dibelenggu ke lehernya. Sedangkan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dadanya dan ditariklah tangan tersebut di antara bajunya, lalu diikat dengan rantai. Semua anak Adam dari golongan mereka diikat bersama setan dalam satu rantai. Diseret wajahnya dan malaikat mukulinya dengan gada dan besi, dan setiap kali mereka hendak keluar dari neraka maka dikembalikanlah dia. Lalu dikatakan pada mereka, rasakanlah siksa api neraka ini, yang dahulu kalian dustakan. Kemudian Fatimah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya, Rasulullah, apakah engkau tidak bertanya tentang umatmu? Bagaimana para malaikat itu memasukkan umatmu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Para malaikat itu menggiring umatku ke neraka. Dengan keadaan wajah mereka tidak hangus, mata mereka tidak melotot, mulut mereka tidak terkunci, dan mereka tidak digiring bersama-sama dengan setan dan tidak pula mereka dirantai atau dibelenggu." Kemudian Fatimah bertanya lagi, "Ya, Rasulullah, bagaimanakah cara para malaikat menuntun mereka?" Maka Rasulullah menjawab, "Adapun untuk orang tua dan anak-anak muda keduanya dituntun dengan jenggot-jenggot mereka, dan untuk perempuan, dituntun dengan gelungnya atau sanggulnya, rambutnya dan ubun-ubunnya mereka." Maka banyak orang yang mempunyai uban dari umatku yang dicabut ubannya lalu dituntun ke neraka. Dia merintih, "Aduh, ubanku, aduh celaka aku," dan banyak lagi umatku yang diseret melalui jenggotnya, lalu dituntun ke neraka. Mereka merintih-rintih, "Aduh, kepemudaanku, keperkasaanku, aduh, tampanku." Dan banyak pula dari umatku yang perempuan diseret melalui ubun-ubunnya, lalu dituntun ke neraka. Kemudian merintih-rintih, "Aduh, kehinaanku, aduh. Sangat rusaklah tutupku." Hingga mereka menemui malaikat Malik. Ketika malaikat melihat mereka, lalu ia bertanya kepada para malaikat yang membawa, "Siapakah mereka? Belum pernah datang kepadaku." Orang-orang yang celaka yang lebih mengherankan dari mereka ini, wajah mereka tidak hangus, sedangkan letak rantai dan belenggu mereka di leher. Maka malaikat yang membawa menjawab, "Kami diperintahkan untuk mendatangkan mereka dengan keadaan yang demikian." Lalu malaikat Malik bertanya kepada mereka, "Wahai golongan orang-orang yang celaka, siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Dan diterangkan dalam hadits yang lain ketika malaikat sedang menuntun mereka, mereka sama memanggil, "Aduh, Nabi Muhammad." Dan ketika mereka melihat malaikat Malik, maka mereka sama lupa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena rasa takutnya kepada malaikat Malik. Malaikat Malik bertanya kepada mereka, "Siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah umat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran atas umat itu, dan kami adalah umat yang berpuasa di bulan Ramadan." Lalu malaikat Malik berkata, "Al-Quran itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Ketika mereka mendengar nama Nabi Muhammad, berteriaklah mereka semua, "Kami ini adalah termasuk umatnya." Maka malaikat Malik berkata kepada mereka, "Apakah tidak ada peraturan buat kamu di dalam Al-Quran yang mencegah kalian untuk berbuat maksiat?" Ketika mereka berhenti di tepi neraka jahanam seraya melihat ke neraka dan melihat malaikat Zabaniyah, mereka berkata, "Wahai malaikat Malik, izinkanlah kepada kami untuk menangisi diri kami sendiri." Maka malaikat Malik mengizinkan kepada mereka, lalu menangislah mereka dengan meneteskan air mata, hingga tidak tersisa sedikitpun air mata pada mereka. Lalu menangislah mereka dengan mengeluarkan darah. Pada saat itu malaikat Malik berkata, "Alangkah baiknya kalau tangisan ini terjadi di dunia, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka api neraka tidak akan menimpamu." Sekian cerita digiringnya manusia ke neraka. Nantikan di cerita berikutnya, dalam judul Mensifati Malaikat Zabaniyah. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang sudah menyimak cerita ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kesehatan, berkah rezeki, berkah umur, sehat selalu dan bahagia selalu. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang meresapi, semoga menjadi saksi kebaikan sahabat semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
YK Rabal à la main, Akirukalama Salamualekom Waromatulohi Wabarokatuash.